Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi A, kelas angkatan 2022 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Mari bersama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh mahasiswa saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan kelompok kami untuk menjelaskan materi mengenai akuntansi piutang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Diva Fadila. Perkenalkan, nama saya Azlin Citra Fadia. Perkenalkan, nama saya Jenny Setiawati. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi piutang. Nah, piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Contoh transaksi-transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan. Nah, istilah yang lebih sempit dalam akuntansi adalah untuk menunjukkan tuntutan pada orang-orang di luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang usaha atau piutang dagang merupakan hasil dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan di mana pembayaran yang terlibat baru akan dilakukan setelah terjadinya transaksi jual beli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari piutang itu sendiri. Nah, yang pertama ada piutang usaha atau account receivables. Piutang usaha disebabkan karena adanya transaksi berupa penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan sebagai harta atau aset lancar atau dapat digunakan dalam jangka waktu dekat. Hal ini dikarenakan piutang usaha umumnya memiliki jangka waktu pendek antara 30 sampai 90 hari. Perjanjian piutang usaha dapat dilakukan secara informal. Persetujuan pihak dan pihak lainnya, kreditur dan debitur, hanya berdasarkan dokumen-dokumen perusahaan seperti faktur, penyerahan, tanpa adanya surat jaminan. Lalu yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Piutang wesel adalah tagihan yang timbul dari suatu penjualan barang atau jasa yang disertai dengan dokumentasi dan surat jaminan atau wesel yang mengikat antara debitur atau kreditur. Nah, ada dua nih. Ada piutang wesel berbunga yang mengartikan jumlah uang yang diterima oleh pemegang atau kreditur wesel tagih berbunga pada saat jatuh tempo. Nah, jumlah uang tersebut sama dengan nilai nominal pinjaman debitur ditambah dengan bunganya. Nah, piutang wesel berbunga seringkali dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal wesel tagih. Lalu yang kedua ada piutang wesel tidak berbunga, yang memiliki arti piutang yang tidak memberikan bunga kepada pihak debitur. Jadi, ketika tanggal jatuh tempo, uang yang diterima pemegang wesel adalah sebesar nominal yang disepakati. Lalu yang ketiga, ada piutang lain-lain atau other account receivable. Nah, piutang ini terjadi bukan dari penjualan kredit barang atau jasa, melainkan non-usaha. Contohnya, seperti penjualan surat berharga, pemberian uang muka pada pemegang saham, para direktur, gaji karyawan, dan tuntutan-tuntutan atas kerugian atau kerusakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyajian dalam laporan keuangan. Nah, mutasi piutang adalah perubahan jumlah piutang yang muncul karena adanya sebuah transaksi. Nah, pada kartu piutang ini, transaksi tersebut contohnya seperti penjualan secara kredit, penerimaan kas debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Nah, nantinya data-data piutang dimasukkan ke dalam kartu piutang menggunakan prosedur pencatatan piutang. Nah, prosedur ini dilakukan dengan cara memindahkan atau posting catatan keuangan transaksi yang ada di jurnal umum dan jurnal khusus ke buku besar. Setelah itu dari buku besar baru dimasukkan ke dalam kartu piutang berdasarkan masing-masing jurnal. Nah, kita bisa lihat contoh di samping ini adalah
perusahaan onderdil Motor Buana yang menjual barang dagang secara kredit kepada beberapa perusahaan yaitu PT Nusantara dan PD Santai pada bulan Agustus tahun 2020. Nah, berikut di samping ini adalah data transaksi perusahaan onderdil Motor Buana di bulan Agustus. Nah, kemudian kita dapat memindahkan data tersebut ke buku besar. Nah, adapun pencatatannya di buku besar adalah sebagai berikut, bisa kita lihat di samping ini. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai akuntansi atas piutang. Akuntansi atas piutang memiliki sebuah pengertian sebagai proses pencatatan, pengkategorian, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Dalam melakukan akuntansi atas piutang ini, pelakuannya itu tetap didasari oleh standar akuntansi keuangan atau SAK. Dalam akuntansi atas piutang ini, terkadang penjual biasa memberikan potongan harga kepada pembeli sebagai wujud terima kasih dalam transaksi yang telah dilakukan. Pada sebagian besar transaksi penjualan, terdapat syarat jual beli yang menunjukkan adanya penjualan kredit, seperti contohnya itu 3/10 dan N/10, yang artinya itu diskon tunai sebesar 3% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi dilakukan. Namun kredit harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai metode penghapusan piutang. Dalam metode penghapusan piutang ini dapat digunakan dua metode, yaitu yang pertama itu ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method, dan kedua ada metode penyisihan atau allowance method. Pertama, saya akan membahas metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Dalam metode ini, mencatat beban piutang tidak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tidak tertagih. Namun, jika kerugian piutang tidak tertagih tidak besar, strategi ini tidak tepat untuk alasan pelaporan keuangan. Sebagai contohnya, piutang terhadap Tuan Yahya, yaitu sebesar 25 juta, dikatakan tidak dapat tertagih dan harus dihapus. Ayat jurnal yang disusun yaitu di debit ada biaya piutang tidak tertagih sebesar 25 juta, kemudian di kredit ada akun piutang dagang sebesar 25 juta. Kedua, yaitu metode penyisihan atau allowance method. Metode ini memperkirakan jumlah piutang tidak tertagih pada akhir periode akuntansi untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Metode ini sendiri telah dikehendaki oleh IFRS dengan adanya tujuan pelaporan keuangan. Sebagai contohnya, piutang usaha sebesar 50 juta diperkirakan 3%-nya itu tidak dapat ditagih dan saldo penyisihan piutang tak tertagihnya itu sebesar 6 juta. Maka ayat jurnal yang disusunnya itu pertama di debit ada biaya piutang tidak tertagih sebesar 49.600.000, kemudian di kreditnya ada akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 49.600.000. Selanjutnya yaitu materi mengenai penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar proporsi tertentu dalam akun piutang berdasarkan kategori kualitas piutang. Akuntansi komersial mensyaratkan bahwa neraca menunjukkan jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisihan piutang yang diragukan atau perkiraan piutang yang tidak tertagih. Secara umumnya, ada dua pendekatan untuk menghitung penyisihan piutang tidak tertagih, yaitu pendekatan pertama yaitu atas dasar saldo piutang. Cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang rata-rata atau golongan unsur piutang pada akhir periode. Contohnya,
Diketahui saldo piutang per 1 Januari ini, per 1 Januari 2009 ini sebesar 10 juta. Dan saldo piutang per 31 Desember tahun 2008 ini sebesar 20 juta. Kemudian diasumsikan penyisihannya sebesar 2%. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sebagai berikut. Saldo piutang rata-rata sama dengan 10 juta dikurang 20 juta per 2, yaitu sebesar 15 juta. Kemudian penyisihan piutang tak tertagihnya 2% dikali 15 juta. Hasilnya 7.500.000. Pendekatan kedua yaitu atas dasar saldo penjualan. Cara ini dilakukan dengan menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dapat menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Contohnya, total penjualan kredit tahun 2007 sebesar 1.400.000. Persentase penyisihan yang ditetapkan perusahaan 2% dari penjualan. Besarnya saldo penyisihan piutang tidak tertagihnya yaitu sebesar 2% dikali 140 juta, yaitu sebesar 2.800.000. Sedangkan biaya piutang yang tidak tertagih juga sama. Hasilnya yaitu 2.800.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah kerugian yang disebabkan oleh piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, ada beberapa situasi di mana piutang yang terutang kepada pelanggan tertentu tidak dapat ditagih. Piutang usaha dapat tidak tertagih karena beberapa alasan, baik dari sudut pandang entitas yang berutang maupun dari sudut pandang pemilik piutang. Nah, kurangnya upaya penagihan, kurangnya kontrol kreditur, dan kurangnya pemilihan kreditur adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada tidak tertagihnya piutang dari perspektif pemilik piutang. Sedangkan dari perspektif debitur, yaitu faktor-faktornya dapat bervariasi seperti jika debitur tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan atau menyatakan pailit. Nah, di sini selanjutnya ada contoh, yaitu PTX memiliki piutang usaha sebesar 25 juta yang sudah jatuh tempo. PTW sebagai pihak debitur menyatakan tidak dapat mampu melunasi. Lalu berikut jurnal yang harus dibuat saat penghapusan piutang. Ada cadangan kerugian piutang pada sisi debit sebesar 25 juta, lalu piutang pada sisi kredit sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya apabila piutang yang telah dihapuskan ternyata debitur dapat melunasi utangnya, maka dapat dibuat ayat jurnal seperti berikut ini. Yang pertama, kita membuat penyesuaian dengan menimbulkan kembali saldo piutangnya, yaitu jurnalnya piutang sebesar 25 juta pada sisi debit, lalu cadangan kerugian piutang pada sisi kredit sebesar 25 juta. Lalu yang jurnal selanjutnya yaitu pada saat penerimaan piutang, jurnalnya kas sebesar 25 juta pada sisi debit, dan piutang pada sisi kredit sebesar 25 juta. Nah, di slide selanjutnya ini ada akuntansi pajak dalam piutang. Nah, akuntansi pajak dalam ruang lingkup piutang mengacu pada cara perusahaan mencatat, melaporkan, dan mengelola piutangnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Akuntansi pajak terus mengikuti standar akuntansi komersial, namun perlu dicatat bahwa penyisihan tertentu seperti retur dan penyisihan penjualan tidak diperkenankan karena alasan pajak. Melalui pembentukan cadangan dan penyisihan, pajak menekankan pada situasi saat ini dan bukan pada ekspektasi. Nah, jumlah piutang yang diragukan untuk ditagih, jumlah piutang yang tidak tertagih, juga akan dihapuskan dari pembukuan dan dibebankan ke cadangan atau penyisihan sesuai dengan standar akuntansi komersial. Lalu, menurut pasal 9 ayat 1 huruf C, Kode Pajak Penghasilan dilarang membentuk atau mengakumulasi dana cadangan yang dapat digunakan untuk mengimbangi biaya. Namun, ada beberapa pengecualian yang memperbolehkan pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, antara lain, yang pertama, cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank, cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga, cadangan untuk usaha asuransi, lalu yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
yang ketentuan dan syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada pembentukan cadangan piutang tidak tertagih usaha bank. Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 235 KMK 01 1998 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 1998 yang mengubah keputusan Menteri Keuangan nomor 80 KMK 04 1995 tentang jumlah dana cadangan yang dibebankan sebagai biaya kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tidak tertagih dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperhitungkan ke dalam laba rugi komersial harus mengaudit pembentukan cadangan dan perhitungannya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.